Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di mata kuliah anggaran dengan saya ya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait materi penyusunan anggaran kas ya. Jadi memang kas itu menjadi penting ya dalam eh, pengelolaan suatu usaha ya, termasuk diri kita sendiri sebenarnya. Karena memang kas itu sesuatu yang dibutuhkan. Nah, maka supaya kebutuhan itu terpenuhi, bagaimana mengelolanya kan begitu. Dalam hal ini, untuk kedepannya, maka kita perlu yang namanya menyusun anggaran kas. Oke, dalam hal ini ya terkait anggaran kas itu ada beberapa istilah penyebutan gitu ya. Ada yang menyebutkan sebagai anggaran perubahan kas ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan sebagai anggaran penggunaan sumber dan penggunaan kas. Ada juga yang menyebutkan anggaran sumber dan anggaran belanja kas gitu ya. Kemudian yang keempat ada juga yang menyebutkan bahwa anggaran ini adalah anggaran masuk dan kas keluar gitu ya. Jadi eh, empat penyebutan ini sebenarnya kalau kita lihat ke definisi dari anggaran kas, ya semuanya dalam arti yang sama ya. Sesuatu yang sama tapi dalam penyebutan yang beragam gitu ya. Nah, definisinya seperti apa? Anggaran kas adalah ya, anggaran yang menunjukkan perubahan kas. Nah, ini kan ada perubahan kas dan memberikan alasan ya, kenapa berubah kas tersebut ya, dengan cara menunjukkan arus kas masuk ya sebagai sumber kas dan juga arus kas keluar ya sebagai arus kas yang dibelanjakan ataupun digunakan. Nah, kata-kata kunci yang ada dalam definisi ini sebenarnya tadi menjadi penyebutan dalam hal anggaran kas sehingga menjadi beragam gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah sama. Dengan adanya anggaran kas ini bisa kita ketahui kelebihan dan kekurangan kasnya serta saldo kas ya selama periode tertentu dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan. Itu. Penyusunan anggaran kas ya merupakan cara yang paling efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, ya, memperkirakan keperluan kas dan secara aktif menggunakan kas yang berlebih dan juga kas yang kurang. Jadi kita di sini bisa efektif dalam hal ini ya, efektif terkait ada dana surplus atau kalau misalnya dananya kurang. Nah, kalau saat surplus ya, kita bisa gunakan misalnya untuk bayar utang ya, atau mungkin bisa untuk investasi pada surat berharga yang sifatnya adalah jangka pendek dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pada saat defisit ya, kita bisa mengupayakan dengan cara minjam gitu ya atau mungkin menambah modal pemilik gitu ya dengan mengurangi laba yang dibagikan kepada investor. Berarti di sini memperbesar laba ditahan. Kemudian menjual aset yang menganggur dan sebagainya. Jadi dengan adanya informasi surplus ataupun defisit ya, maka kita bisa melakukan tindakan selanjutnya supaya tidak ada yang namanya kas menganggur itu. Selanjutnya, ada banyak tujuan ya dalam penyusunan anggaran kas gitu ya. Yang pertama, bisa untuk menentukan ya saldo ataupun posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasional yang dijalankan gitu ya. Jadi kita bisa tahu berapa sih jumlah kas gitu ya pada akhir bulan nantinya dengan adanya peningkatan penjualan, dengan adanya penambahan utang dan segala macam gitu ya. Yang kedua, mengetahui kelebihan ataupun kekurangan kas pada waktunya. Nah, jadi kita bisa segera mencarikan solusi gitu ketika surplus ataupun ketika defisit gitu tadi. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tetap, utang, modal, pendapatan, dan
beban. Karena bagaimanapun di setiap pos-pos ini itu ya, itu pasti ada kaitannya dengan kas. Entah itu kas masuk, entah itu juga kas keluar gitu ya. Yang keempat, untuk mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode ya. Jadi sumbernya dari mana saja? Oh, pembayaran piutang, peminjaman dari lembaga perbankan, penerbitan saham, misalnya seperti itu. Dan digunakan untuk apa saja sumber kas tersebut, sehingga bisa terlihat ya kas keluarnya itu berapa, buat apa saja gitu ya. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Karena memang harus penting jadwal bayar utang ini. Kalau enggak ya pas sudah waktunya kita tidak punya uang. Ini kan bisa merugikan kedua belah pihak gitu ya. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar bisa diketahui selisih realisasinya dan juga anggarannya. Nah, ketika terjadi selisih, maka bisa kita lakukan yang namanya evaluasi. Kok bisa begini? Padahal dulu kita perkirakan segini. Nah, ada apa nih? Apakah perkiraan kita yang kurang pas atau memang realisasinya yang tidak optimal kan gitu. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas mendatang. Ya, jadi kita bisa perkirakan, oh kemarin kita mengeluarkan kebijakan penjualan secara kredit. Berarti beberapa bulan kemudian ya kita akan menerima sumber kas itu dari pencairan piutang. Nah, jadi kan kita lebih apa ya namanya? Lebih enak gitu ya dalam menyampaikan informasi ini gitu ya. Yang kedelapan, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas ya. Dengan adanya laba bersih sejumlah sekian ya. Bagaimana gitu ya kasnya ini? Apakah memang benar ada atau jangan-jangan kasnya masih di pihak ketiga semua? Nah, ini kan tergantung metode pencatatan. Apakah accrual ya atau ini apa namanya cash basis gitu ya pada saat ada kas baru dicatat baru diakui gitu. Nah, dua metode itu bisa menunjukkan ini dua akun ini gitu ya, laba bersih dan bagaimana dengan kasnya ya. Oke, kita lanjutkan pada kegunaan anggaran kas ya. Jadi ada beberapa kegunaan dari adanya anggaran kas itu. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Maksudnya sehat ini ya lebih mendekati realistis lah gitu ya. Jadi tidak sekedar angan gitu ya, tapi ada data, ada sumber dan segala macamnya gitu ya. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit itu tadi gitu ya. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Jadi ketika memang anggaran kasnya itu bagus gitu ya, maka yang akan memberikan pinjaman akan lebih mudah gitu ya untuk meng-ACC gitu ya. Yang keempat, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Ya, dengan adanya anggaran kas ini, nah kita bisa memperkirakan nanti dividen itu diperkirakan akan dibayar berapa gitu ya. Akankah ada peningkatan rasionya atau penurunan atau seperti apa? Yang kelima, sebagai dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, jadi utang usaha itu bisa segera dilunasi gitu ya ketika memang kita sudah buat yang namanya anggaran kas ini. Jadi kita bisa perkirakan sumber dari dana dari mana untuk bayar kewajiban jangka pendeknya. Yang keenam, sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Misalnya, perusahaan itu kan ada tawaran tender gitu ya, menarik gitu ya, menguntungkan kalau berdasarkan analisanya. Tapi kita cek dulu nih anggaran kasnya seperti apa.
cover nggak gitu ya. Ternyata cover, ya udah. Berarti kan bisa kita tawar itu tendernya gitu ya. Nah, ketika penawaran kita yang lebih tinggi, proyek tersebut kan akan menjadi hak milik kita, seperti itu. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi anggaran kas. Ya. Makanya penting ya dalam pembuatan arus kas itu, laporan arus kas itu ada 3 kegiatan ini. Nah, karena 3 kegiatan ini ya selayaknya memang ada gitu ya ketika perusahaan itu memang sudah apa ya, sudah mampu gitu ya. Nah, kalau masih kecil ya mungkin hanya ini kegiatan operasi saja. Tapi ketika memang sudah ada pendanaan, sudah ada investasi, maka 3 ini menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan anggaran kas. Ya, dimaksud kegiatan operasi ini adalah kegiatan bersifat rutin dan terus-menerus. Jadi terjadi berulang-ulang gitu ya. Hari ini, besok, lusa sama saja. Nah, itu yang disebut dengan operasional gitu ya. Yang kedua, membeli atau jual produk ataupun jasa. Jadi di sini dua ini ya, produk atau jasa gitu ya. Yang kedua terkait dengan kegiatan investasi. Nah, kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap. Jadi investasi ini terkait dengan aset tetap. Apakah itu surat berharga gitu ya, jual beli surat berharga yang dalam hal ini bentuknya adalah jangka panjang gitu ya, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kegiatan pendanaan ya, kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Jadi apakah dengan penerbitan saham ataupun pinjam utang, pembelian kembali saham ya, dan produk-produk pasar modal lainnya yang kira-kira bisa memberikan sumber pendanaan atau mungkin kita bisa gunakan gitu ya. Nah, kita lihat di sini lebih detailnya ya. Dalam aktivitas operasional ada yang namanya penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini bisa dengan misalnya ini produk ya, maka jual produk, pendapatan lain-lain, penerimaan piutang. Nah, ini kan sesuatu yang rutin. Kemudian keluarin kas. Ya, pengeluaran kas itu misalnya beli bahan baku, bayar tenaga kerja, overhead, pemasaran, administrasi, bayar pajak. Nah, itu kan adalah sesuatu yang rutin. Maka masuk dalam kas keluar dari aktivitas operasional. Selanjutnya, dari aktivitas investasi, penerimaan kasnya bisa dengan jual kendaraan, jual gedung, jual tanah, ini ya. Jadi jual yang masuk kategori aset, maka akan ada kas masuk gitu ya. Kemudian kalau kas keluar ya kita beli dari berbagai macam aset tadi, entah itu surat berharga, entah itu kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas keuangan. Nah, penerimaan kasnya dari mana saja? Bisa dengan penerbitan saham ya, penerbitan obligasi, promes ataupun kredit bank. Nah, ini keuangan atau pendanaan gitu ya. Ini kita bisa dapat kas masuk. Kas keluarnya untuk bayar dividen, bayar bunga ya, pelunasan obligasi, pelunasan promos ataupun pelunasan hutang bank. Nah, 3 aktivitas tadi ya sudah sangat jelas gitu ya, dari mana saja kas masuknya dan untuk apa saja gitu ya kasnya itu dikeluarkan gitu ya. Ya, ada 2 pendekatan ya dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar ya. Metode ini ya biasa disebut dengan metode langsung. Ya. Kenapa langsung gitu ya? Karena di sini kita lihat metode ini didasarkan pada analisis naik dan turunnya kas yang dianggarkan yang mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya, dan juga anggaran tambahan produk modal gitu ya. Jadi kita melihat secara langsung ya ke arus kasnya itu dari ini anggaran penjualan gitu ya. Jadi
kita harus melihat per masing-masing anggaran untuk melihat kas masuk dan kas keluarnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, sering digunakan untuk membuat anggaran kas jangka pendek ya, sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Tuh. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan akuntansi keuangan. Lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang gitu ya. Kenapa? Ya, karena di sini kita melihatnya begini. Cara penyusunannya itu berdasarkan ikhtisar laba rugi ya dan juga neraca yang dihasilkan dalam akuntansi keuangan. Jadi, kita tidak melihat per masing-masing anggaran, tapi kita melihat berdasarkan ikhtisar laba rugi dan juga neraca proformanya untuk membuat penyusunan anggaran kas. Dan dengan seperti ini, maka juga disebut dengan metode tidak langsung. Karena tidak langsung ke masing-masing anggaran, tapi melihat dari anggaran laporan ya, di mana laporan keuangan ada dua yang dibuat di sini, yaitu laba rugi dan neraca, seperti itu. Nah, dalam penyusunan anggaran kas ya, ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah anggaran kas bentuk tunggal. Itu disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Jadi di sini simple gitu ya. Hanya kas masuk dan kas keluar saja. Kan gitu. Kemudian kalau bentuk campuran itu tidak ya. Jadi kas masuk dan kas keluarnya itu dilihat dari masing-masing kegiatan. Nah, tadi kan ada 3 kegiatan, operasional, investasi, dan pendanaan. Bisa kita gambarkan seperti ini, ketika menggunakan dua pendekatan gitu ya. Yang pertama, pendekatan kas masuk ya, dan kas keluar ini bisa menggunakan bentuk tunggal dan juga bentuk campuran gitu ya. Sedangkan untuk pendekatan akuntansinya bisa juga bentuk tunggal dan bentuk campuran. Ya, jadi ini melihat ke ininya ya, masing-masing anggarannya, kas masuk, kas keluarnya dengan bentuk tunggal berarti hanya kas masuk, kas keluar. Kalau ini kas masuk, kas keluarnya dilihat dari masing-masing aktivitas. Nah, kalau pendekatan akuntansi tadi kita melihat dari ikhtisar laba rugi dan neracanya bisa kita buat dalam bentuk tunggal dari sisi kas masuk dan kas keluarnya atau dari bentuk campuran kas masuk dan kas keluar dari masing-masing aktivitas seperti itu. Ya, jadi penjelasan tadi bisa kita rangkum dalam bagian ini saja gitu ya. Cuman harus paham makna dari kata-kata yang di dalam kotak ini apa gitu ya. Oke, contohnya begini ya. Ilustrasi ini penyusunan anggaran kas gitu ya. Jadi ini adalah ringkasan transaksi yang terjadi di 2020 yang dianggarkan gitu ya. Ya, jadi dianggarkan ada kegiatan operasional, ada tagihan dari pelanggan, ada bunga piutang, ada dividen dari investasi saham, kemudian ada bayar utang ke pemasok, bayar gaji upah, kemudian bayar bunga utang, dan juga bayar pajak. Kemudian untuk investasinya ada beli aset tetap, kemudian bayar pinjaman yang diberikan untuk perusahaan lain, berarti kan perusahaan apa namanya, investasi ya. Yang ke ini selanjutnya terima dari hasil jual aset tetap, berarti ada kas masuk terkait aktivitas investasi. Untuk pendanaan itu dari hasil jual saham biasa ada kas masuk dari kegiatan pendanaan. Kemudian hasil jual obligasi ini merupakan utang jangka panjang masuk kegiatan pendanaan. Bayar dividen, bayar utang jangka panjang.
Adapun ya data dari anggaran laba rugi tahun 2020 ya berupa data pendapatan dan beban. Yang di sini bisa dilihat informasinya, ini pendapatannya dari berbagai macam sumber ya, ada penjualan, bunga, kemudian dividen ataupun jual aset tetap, ada labanya. Kemudian dikurangi dengan beban-beban, ada HPP, kemudian ada gaji ya, administrasi dan umum ya. Dan sehingga kita ketahui laba bersihnya adalah sekian gitu ya. Ini cukup mempermudah. Kemudian di sini kita lihat perbandingan ya, ada perbandingan neraca 2 tahun 2019 dan 2020 ya. Jadi ini adalah anggaran neraca komparatif 2019, kemudian ini yang 2020. Kemudian kita bandingkan bagaimana, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kalau kita melihat di sini bahwa hampir semua ya, semua mengalami kenaikan, tidak ada yang mengalami penurunan terkait ini anggaran neraca untuk tahun 2019 dan 2020. Nah, permintaannya adalah diminta untuk menyusun anggaran kas dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar, di mana bentuknya adalah bentuk tunggal dan juga bentuk campuran. Nah, ini silakan nanti dicoba gitu ya kalau mau membedakan dua bentuk ini dengan metode kas masuk dan kas keluar. Oke, yang kedua ya, kas masuk dan kas keluar dalam bentuk tunggal yang perlu kita lihat di sini berdasarkan soal ya, kita pilih mana saja yang merupakan kas masuk. Ya, setelah kita ketahui kas masuknya, kemudian kita pilih lagi berdasarkan masing-masing kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian kita pilih lagi ya dari kas keluar itu juga menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, langkah 2 ya, langkah selanjutnya kalau ini bentuk campuran. Tadi bentuk tunggal, sekarang bentuk campuran. Bedanya di sini ya, dari soal itu kita pilih dulu adalah per masing-masing kegiatannya. Ya, setelah kita identifikasi kegiatan operasionalnya, apa saja transaksinya, investasi juga, dan pendanaan, kemudian dari masing-masing kegiatan ini kita pilih mana yang termasuk kas masuk, mana yang termasuk kas keluar. Begitu juga yang lainnya, seperti itu. Jadi di sini ada perbedaan runtutan gitu ya, ketika membuat penyusunan anggaran kas tadi. Contoh soal ya, pada bulan Oktober tahun 2021 ya, manajemen PT Nusa Indah sedang menyusun anggaran kas perusahaan gitu ya. Oke, ini mohon maaf ralat ini tahun 2022 ya. Sedangkan data yang dimiliki perusahaan terkait penyusunan anggaran yaitu penjualan tunai di 2022 diperkirakan sekian. Kemudian penjualan kredit ya diperkirakan per bulan 250 juta rupiah. Dan biasanya di sini pelanggan bayar pada bulan berikutnya. Kemudian diperkirakan saldo piutang usaha pada akhir tahun 2021 itu ada 200 juta. Nah, dari jumlah ini nanti diperkirakan akan ditagih pada bulan Februari 60% dan sisanya bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya, saldo kas pada akhir Desember itu 2021 diperkirakan ada sebesar 840 juta. Kemudian ada pembelian bahan baku langsung yang dianggarkan 400 juta per bulan, di mana 60%-nya dibayar pada saat transaksi, dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Ini kan berarti termasuk aktivitas operasional gitu ya.
Kemudian pada akhir tahun 2021 ya diperkirakan perusahaan masih memiliki utang usaha sebesar 400 juta, di mana 225 juta dibayar pada Januari 2022 sebesar 175 juta, sedangkan mohon maaf, 225 juta untuk Januari, 175 juta Februari 2022 gitu ya. Nah, ini juga masuk aktivitas operasional. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan 45 juta per bulan, overhead, pemasaran, ini semua masih termasuk dalam aktivitas operasional. Selanjutnya ada biaya administrasi umum ya, termasuk di dalamnya juga biaya depresiasi dari aktiva tetap. Ini masuk kegiatan operasional. Perusahaan merencanakan akan beli mesin. Ya, kalau beli mesin berarti masuk mana ini? Itu berarti aset tetap. Belinya kapan? April 2022 dan bulan September sebesar 400 juta. Jadi 2 kali belinya ya, bulan April dan bulan September. Pada awal tahun 2022, diperkirakan perusahaan masih punya utang bank. Nah, kalau utang bank ini berarti masuk aktivitas pendanaan. Jatuh temponya tahun 2022 sebesar 520 juta. Ini sudah termasuk bunga. 260 jutanya dibayar bulan April dan sisanya dibayar bulan Mei gitu ya. Perusahaan merencanakan akan bayar pajak. Nah, ini bayar pajak bulan Maret 2022. Ini sesuatu yang rutin atau bukan gitu. Kalau rutin maka masuk operasional. Diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta pada akhir bulan Maret 2022 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei 2022. Nah, kalau ada pemberian utang ya atau kredit modal kerja, maka ini termasuk aktivitas pendanaan yaitu dalam kas masuk gitu. Ada kas masuk ke perusahaan. Kemudian perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pick up. Nanti dijual aset nih. Maka masuk aktivitas investasi, tapi kas masuk karena kita jual gitu ya. Kemudian untuk mengganti yang dijual ini ya perusahaan rencana beli secara tunai 5 unit. Berarti masuk lagi aktivitas investasi tapi kas keluar sebesar 80 juta per unit pada bulan Februari 2022. Nah, berdasarkan data di atas tadi, maka kita diminta untuk membuat anggaran ya pada 6 bulan pertama tahun 2022 atau per semester. Nah, bentuknya seperti ini ya. Aktivitas terlebih dahulu. Nah, berarti kita mengidentifikasi aktivitasnya. Ini bentuk campuran, kemudian kas masuk dan kas keluarnya per sesuai ya, per bulan gitu ya, sesuai dengan transaksi gitu ya. Bulan apa saja tadi, sesuai dengan penjelasan. Nah, kita masukkan ada penjualan tunai, penerimaan piutang, pembelian tunai, pembayaran utang usaha, tenaga kerja, overhead, pemasaran, administrasi umum. Ini masuk semua dalam aktivitas operasional. Kalau angkanya dikurung berarti ini adalah kas keluar. Tapi kalau tidak dikurung seperti ini ya, maka ini menunjukkan kas masuk. Tambahan masih ada biaya bunga di bulan Mei Juni gitu ya. Kemudian ini di bulan Maret ada bayar pajak tadi kan, berarti masuk rutin, berarti masuk aktivitas operasional. Kemudian investasi, beli mesin tadi ya, kas keluar. Kemudian jual kendaraan ada kas masuk, kemudian beli lagi ya, kas keluar. Pembayaran hutang bank ini masuk pendanaan gitu ya, kemudian kredit bank 700 juta masuk pendanaan tapi kas masuk. Nah, dari sini sudah kita bisa identifikasi saldo akhir kas per masing-masing bulan dalam satu semester gitu ya. Nah, informasi atau data tadi dari mana? Ya dari rutinitas sebelum-sebelumnya dan apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa menyusun anggaran kas ini yang nantinya bisa jadi alat ataupun panduan gitu ya.
Realisasinya bisa jadi sama tidak? Ya bisa jadi sama persis, bisa jadi juga tidak, tergantung kondisi. Kembali lagi bahwa kondisi itu memang, mempengaruhi gitu ya. Oke, saya kira itu untuk materi anggaran kas ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.